warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purponingrum, nomor induk mahasiswa 2013300000690, mahasiswi dari Prodi PGSD A3, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS simulasi layanan bimbingan dan konseling mata kuliah bimbingan konseling SD dosen pengampu Ibu Naili Rofikoh MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi bimbingan dan konseling bersama dengan konseli saya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Laila Makfiro. Laila Makfiro ya. Nama panggilannya? Laila. Laila. Sekarang kalau boleh tahu duduk di kelas 5. Kelas 5 ya. Berarti sebentar lagi kelas 6, habis itu ujian terus masuk SMP ya? Iya. Sekarang Bu Guru tanya, kamu sedang mengalami permasalahan apa sehingga melakukan bimbingan konseling ini? Belum mengetahui minat dan bakat serta belum mengetahui cita-cita. Oh, berarti permasalahannya belum mengetahui minat dan bakat serta masih bingung tentang cita-citanya mau jadi apa gitu ya? Oke. Nah, di sini Bu Guru akan melakukan sebuah simulasi bimbingan konseling dengan melakukan pendekatan secara individu dengan menggunakan media 3, yaitu yang pertama adalah PowerPoint, kemudian storytelling, sama pohon karir. Oke? Sekarang dilihat dulu ya. Ayo dibaca ini, mengenal minat dan bakat. Ayo kenali minat bakatmu sejak dini. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian minat dan bakat. Kamu tahu nggak pengertian minat dan bakat? Tidak. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini dia pengertian minat dan bakat. Sini, minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Nah, minat itu adalah rasa ketertarikan kita terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan untuk mempelajarinya. Jadi, contohnya itu kamu hobinya makan, terus kamu tuh pengen memasak, terus kamu mempelajarinya dengan cara belajar memasak. Nah, itu namanya adalah minat. Kemudian yang kedua, ini adalah bakat. Bakat adalah suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak kecil. Jadi, bakat itu dimiliki oleh seseorang sejak kecil. Misalnya bakat menyanyi, suka menyanyi kayak itu loh. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis minat. Nah, minat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah minat apa ini? Vokasional. Nah, minat vokasional yaitu minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Jadi, itu yang menghasilkan uang gitu, mengenai bidang-bidang pekerjaan. Contohnya ada minat apa ini? Profesional. Ya, minat profesional, misalnya keilmuan, kemudian seni, nah dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada minat komersial. Minat komersial itu seperti dunia usaha, jual beli. Jadi melakukan jual beli terus menghasilkan uang. Kemudian yang ketiga ada minat kegiatan fisik seperti mekanik, operator gitu. Kamu tahu mekanik nggak? Mekanik itu yang kayak menjalankan
sebuah mesin gitu loh. Nah, terus yang kedua ada minat avokasional. Nah, minat avokasional yaitu minat terhadap suatu hal yang dilakukan atas dasar hobi dan kesenangan. Misalnya mendaki gunung, olahraga, traveling. Jadi, minat yang avokasional ini dilakukan karena sebuah hobi, kesukaan gitu ya. Oke, selanjutnya bakat. Bakat juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bakat apa ini? Bakat umum. Nah, bakat umum. Bakat umum itu kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Misalnya seperti mampu berbicara, berjalan, menulis, membaca, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah bakat khusus. Bakat khusus yaitu kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu. Artinya, tidak semua orang memiliki keahlian yang sama. Seperti itu ya. Jadi, yang memiliki bakat khusus itu orang-orang tertentu. Jadi, semua orang tuh tidak punya bakat khusus gitu. Nah, contohnya adalah bakat apa ini? Seni. Bakat seni kayak teater, musik, suara, gambar, kayak seniman gitu loh. Dia kan gambarnya bagus, tidak semua orang bisa seperti dia. Kayak gambarnya bagus, terus menghasilkan uang gitu. Terus yang kedua adalah bakat olahraga. Bakat olahraga misalnya sepak bola, bola voli, terus kayak atlet renang, terus atlet badminton gitu ya. Terus yang ketiga adalah bakat keilmuan. Bakat keilmuan itu bakat yang orang-orangnya itu pintar, jadi memiliki banyak sekali sertifikat, kemudian ijazah. Nah, kemudian bakat IT. Bakat IT itu yang berhubungan dengan teknologi. Jadi orangnya itu pintar mengoperasikan kayak aplikasi gitu ya. Terus bakat interpersonal. Kamu tahu nggak bakat interpersonal? Nah, bakat interpersonal itu seperti kayak mudah bergaul dengan orang lain baru dikenal. Nah, itu kayak mudah berbicara gitu. Nah, itu namanya bakat interpersonal. Kemudian bakat natural. Bakat natural itu berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya, orang memiliki bakat natural itu seperti kita kan orang biasa. Kita kalau mencoba untuk menanam, misalnya menanam sebuah tanaman, terus malah tanamannya mati. Nah, kalau orang yang memiliki bakat khusus dalam bidang bakat natural ini, itu orangnya bisa kalau menanam itu langsung hidup terus berbuah gitu. Itu namanya bakat natural. Kemudian yang ketujuh ada bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang itu bakat yang dimiliki oleh seseorang, kayak dia tuh bisa mengatur sebuah ruangan. Misalnya ada ruangan kosong, terus ini mau diisi apa aja dia tahu gitu. Terus hasilnya juga menarik. Selanjutnya yaitu cara mengetahui minat dan bakat. Kamu tahu nggak cara mengetahui minat dan bakatnya? Tidak? Oke. Kita bisa mengetahui minat dan bakat yang kita miliki dengan cara yang pertama yaitu secara mandiri. Apa? Secara mandiri. Dari diri kita sendiri. Nah, kita bisa dengan menganalisis diri kita sendiri. Misalnya, apa kelebihanku? Nah, kamu memiliki kelebihan apa? Suka bermain badminton. Kamu bisa bermain badminton. Oke. Kemudian, apa yang orang lain gak bisa dan aku bisa? Bermain badminton. Bermain badminton. Oke. Selanjutnya, aku ini cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan? Bingung ya? Nah, kalau orang yang memiliki otak kiri itu lebih
banyak digunakan untuk proses berpikir, kayak mengerjakan sesuatu gitu. Nah, kalau secara analitis, kemudian verbal, dan selaras. Kalau otak kanan itu lebih untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Kemudian, kegiatan apa yang aku suka dan aku bisa? Bermain badminton. Tadi bermain badminton, oke. Kemudian tipe gaya belajarku apa ya? Nah, kamu kalau belajar dengan apa sukanya? Kayak membaca, mendengarkan, atau menulis, atau membaca. Oke. Selanjutnya, aktivitas apa yang sering aku lakukan untuk mengisi waktu kosong? Bermain apa? badminton. Bermain badminton lagi. Nah, terus impianku apa ya? Masih bingung. Masih bingung. Oke. Sekarang aku ingin jadi seperti siapa? Kamu punya idola nggak? Punya Punya. Siapa idolanya? Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya, pemain badminton. Oke. Kemudian yang kedua, melihat 3 mata pelajaran yang nilainya tinggi. Nah, di pembelajaran di sekolah kamu kan ada rapot tuh. Nah, terus pembelajaran 3 mata pelajaran yang paling tinggi nilainya apa aja? PS, olahraga, terus apalagi yang satu? Seni budaya. Oke, 3 ya, berarti IPS, olahraga, sama seni budaya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu melalui perantara. Nah, melalui perantara ada 2 cara. Yang pertama yaitu bertanya pada orang terdekat, teman, keluarga, ataupun berkonsultasi dengan guru BK. Jadi kamu kan masih bingung minat dan bakatmu apa. Nah, terus kamu bisa tanya ke keluarga, ke ayah, ke ibu, ke kakak, ke orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti tes minat bakat ke psikolog. Nah, kalau ini bisa dilakukan kalau kamu udah lulus SD, misalnya udah SMP gitu ya. Nah, sekarang apa minat dan bakat sobat? Kamu udah tahu kan apa sekarang minat dan bakatmu? Sudah. Nah, sekarang apa minatmu? Di bidang olahraga. Di bidang olahraga. Terus bakat kamu apa? Bisa bermain badminton. Oke. Sekarang sudah tahu ya apa dan minat bakatmu? Sudah. Oke. Tadi kan kamu udah tahu apa minat dan bakatmu. Nah, sekarang Bu Guru tanya, cita-cita kamu apa? Menjadi atlet badminton. Sekarang jadi atlet badminton karena tadi minat dan bakatnya suka di bidang olahraga. Terus bakatnya tadi bermain badminton. Sekarang cita-citanya menjadi badminton. Atlet badminton. Nah, Bu Guru tanya, kalau cita-citanya jadi atlet badminton, langkah apa yang harus kamu lakukan? Nggak tahu. Nah, kalau ingin jadi atlet badminton seperti idolanya tadi siapa? Kevin Sanjaya. Nah, kamu harus tetap berlatih, kemudian harus belajar, harus disiplin, harus apalagi harus diimbangi dengan doa ya tentunya. Nah, sekarang Bu Guru punya media, ini namanya pohon kesehatan. Nah, sekarang kamu tulis apa yang harus kamu lakukan. Misalnya, aku harus berlatih. Kemudian, aku harus berdoa. Aku harus disiplin. Aku harus tepat waktu. Kamu tulis, terus ditempel di sini ya. Ayo ditulis. Sekarang kalau udah Bu, Nah, kalau udah sekarang ditempel di sini ya. Ayo kita tempel.
tulis lagi. Nah, sekarang sudah jadi. Ini namanya pohon nasihat. Nah, semoga minat cita-citamu dapat tercapai ya. Tadi cita-citanya atlet badminton. Nah, terus bakat kamu, bakat sama minatnya tadi di bidang olahraga ya. Terus bakatnya di bidang bisa bermain badminton. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.